Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari analisis yang kami gunakan untuk menyampaikan informasi mengenai PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adelia Puspita dan rekan saya bernama Petrus Juanda dan Ade Johana. Yang pertama kami akan menjelaskan profil perusahaannya terlebih dahulu. PT Telekomunikasi Indonesia adalah penyediaan layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara, sahamnya diperdagangkan di bursa saham. Layanan telekomunikasi dan jaringan Telkom sangat luas dan beragam, meliputi layanan dasar telekomunikasi domestik dan internasional, baik menggunakan jaringan kabel, nirkabel yang tidak bergerak, serta layanan interkoneksi antar operator penyedia jaringan. Telkom juga berbisnis di bidang multimedia, berupa konten aplikasi, melengkapi portofolio bisnis perusahaan yang disebut Times. Bisnis telekomunikasi adalah fundamental, platform bisnis perusahaan yang bersifat legacy. Sedangkan portofolio bisnisnya disebut sebagai bisnis new wave yang mengarahkan perusahaan untuk terus berinovasi pada produk berbasis kreatif digital. Mengembangkan usaha kecil menjadi usaha berskala besar dengan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham. Tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan pelanggan ialah 1. Mendapatkan pelanggan, 2. Mempertahankan sekaligus mengingatkan mereka, 3. Menjual produk-produk yang lebih banyak pada mereka. Oke, ada 3 poin penting penilaian, yaitu get, keep, and grow. Yaitu yang pertama get. Get adalah itu punya artian mendapatkan pelanggan yang menguntungkan. Dan yang kedua keep, itu mempertahankan pelanggan yang menguntungkan lebih lama, mendapatkan keuntungan ganda dari pelanggan yang menguntungkan, serta menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga adalah grow. Grow itu menjual produk tambahan yang bisa dipakai menjadi solusi, cross-sell produk lain kepada pelanggan, merekomendasi dan mengambil untung dari mulut ke mulut, mengurangi servis dan operasional. Oke, di sini berikut kegunaan sistem CRM pada perusahaannya. Yang pertama, menciptakan fokus sentris pelanggan. Yang kedua, membantu Anda menemukan setiap pelanggan, kontak, dan komunikasi secara instan. 3. Meningkatkan layanan dan dukungan pasca penjualan dan menyimpan semua catatan komunikasi. 4. Meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Dan yang kelima, meningkatkan penjualan profitabilitas. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang CRM. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita melihat apa pengertian dari CRM, sekarang kita akan masuk ke bagian penerapan CRM pada PT Telkom. Oke, seperti kita ketahui, PT Telkom dapat mengenali pelanggannya dengan baik dan mempercayainya dengan meningkatkan pemahaman perusahaan akan kebutuhan mereka sebagai individu dan memenuhi harapan mereka terhadap perusahaan agar PT Telkom dapat menciptakan keunggulan kompetitif secara tulus terhadap produk atau bahkan perusahaan yang mereka miliki dibanding dengan merek produk atau perusahaan pesaing. Member panduan PT Telkom dalam penggunaan teknologi dan sumber daya manusia mendapatkan pengetahuan tentang tingkah laku dan nilai pelanggan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sebagai dasar untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Oke, selanjutnya tujuan utama CRM PT Telkom. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dari
kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya penjualan dan distribusi. Yang ketiga, meminimumkan biaya pendukung pelanggan. Selanjutnya, manfaat PT Telkom dalam menerapkan sistem CRM. Yang pertama, kita bisa melihat di sini menjaga pelanggan PT Telkom yang sudah ada. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Yang ketiga, cross-selling. Yang keempat, upgrading. Yang kelima adalah PT Telkom dapat merespon keinginan pelanggan dengan lebih cepat. Yang keenam, memberikan informasi mengenai produk secara online. Yang ketujuh, menambah pangsa pasar yang baru bagi PT Telkom. Yang kedelapan, meningkatkan daya saing perusahaan PT Telkom. Oke. Selanjutnya adalah peran dari sistem CRM pada PT Telkom. Proses otomatisasi dari seluruh data yang ingin dipakai perusahaan dalam membangun database pelanggan, mencatat beberapa kali mereka menghubungi perusahaan dalam 1 bulan. Sistem CRM ini memberikan laporan dari data yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Aplikasi CRM menjadi decision support system di mana pihak manajemen tidak lagi harus berurusan dengan teknis dalam membuat laporan dan menjadi informasi yang dibutuhkan. Bagaimana dampak dari ketiganya bagi perusahaan PT Telkom? Dampak dari penerapan perkembangan perusahaan PT Telkom yang pertama adalah dengan menerapkan aplikasi CRM, perkembangan PT Telkom semakin lama semakin maju. Yang kedua, membantu PT Telkom dalam bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga, PT Telkom mampu meningkatkan usaha pemasaran dengan memanfaatkan database yang ada. Yang keempat, PT Telkom dapat menerapkan pembuatan situs web perusahaan dan melalui web tersebut perusahaan dapat menjangkau konsumen dalam skala global dengan modal yang terbatas serta bisa melakukan kegiatan promosi, pengenalan produk, penjelasan produk dan harga produk sampai dengan transaksi penjualan produk. Dalam presentasi kali ini yang bisa kami simpulkan dari analisis kami bahwa setelah dilakukan berbagai kegiatan pemasaran dapat disimpulkan bahwa CRM merupakan hal baru yang perlu diterapkan secara terus-menerus oleh CV PT Telkom. Karena CRM merupakan alternatif strategi untuk memperoleh profit melalui manajemen hubungannya dengan pelanggan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun disengaja. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.